What's going on with this Ferrari? Whoa, this thing is wild. Yeah, Koenig Special, only 3 ever produced. Yeah. I'm guessing only one in Indonesia. Supercar ditakdirkan sebagai mobil yang sempurna. Ibaratnya, keluar dari pabrik, mobil itu udah berada di setelan rata kanan. Performa dan kegantengannya nggak perlu diragukan lagi. Tapi, ketika sebuah benda berada di tangan manusia, mau sebagus apapun itu, pasti akan diobrak-abrik lagi untuk memenuhi standar kepuasan yang makin meningkat. Begitu juga supercar. Dan itulah yang dilakukan oleh tuner house asal Jerman, yaitu Koenig Special. Koenig Special didirikan oleh Willy Koenig di Munich, Jerman pada tahun 1974. Awalnya, hanya iseng-iseng saja di mana ia membeli dan memodifikasi mobil Ferrari 365 GT4BB karena ia merasa tak puas dengan performa dari sport car itu. Mobil itu diberi turbo, exhaust custom, dan dipasangi bodi lebar atau wide body untuk mendapatkan performa dan stabilitas sesuai yang ia inginkan. Dan hasilnya, kenceng abis. Saat ia menghadiri acara pertemuan para pemilik mobil Ferrari, ia pamer mobil dikit. Yang akibatnya, pemilik lainnya kepengen dan akhirnya ia kebanjiran order dari pemilik mobil 365 yang juga ingin dimodif seperti 365 milik Willy Koenig. Makin lama, orderan makin banyak dan usaha Willy Koenig makin gede. Kemudian pada tahun 1977, Koenig Special resmi hadir sebagai perusahaan dengan lini usahanya yaitu tuning mobil. Tujuan Willy Koenig membuat tuning house ini adalah untuk mengembalikan citra Ferrari sebagai mobil sport yang proper. Bukan hanya sekedar mobil untuk pelengkap gaya hidup mewah. Tapi, dalam perjalanannya, Willy Koenig gak hanya melakukan tune-up untuk mobil Ferrari saja. Koenig Special melakukan tune-up untuk banyak mobil dengan cara yang sangat eksklusif. Biasanya, pemilik mobil langsung mendatangi markas mereka untuk melakukan tune-up. Jadi, mereka hanya menerima request dari pemilik yang berminat saja. Bukan melakukan tune-up puluhan sampai ratusan mobil, kemudian dijual melalui jaringan dealer yang tersebar di beberapa tempat seperti yang dilakukan oleh Ruf dan Tommy Kaira. Cara Koenig menjalankan bisnisnya mirip dengan yang dilakukan oleh Top Secret di Jepang. Produk yang mereka hasilkan pun nggak bisa dipandang sebelah mata. Di bawah ini, kami rangkum beberapa mobil paling memorable yang merupakan karya seni dari Koenig Special. Mobil ini pertama kali muncul di workshop Koenig pada tahun 1987 dan mengambil basis dari mobil Porsche 930. Bodykit yang terbuat dari fiberglass yang ada pada mobil ini terlihat cukup nyentrik, tapi sebenarnya punya banyak benefit. Fender depan dan bagian bodi pada nos mobil menjadi satu untuk meminimalisir gap yang ada pada setiap telah bodi yang bisa membuat mobil kurang aerodinamis. Di bagian samping, terdapat lekukan untuk mengarahkan angin dari depan untuk masuk ke lubang air intake. Belum lagi, pemasangan spoiler belakang yang gede makin membuat mobil ini terlihat intimidatif. Dan fender semua ditarik keluar yang menyebabkan mobil ini benar-benar melebar atau wide body. Untuk masalah mesin, Koenig memakai mesin flat six bawaan 930 yang di bore up dari awalnya hanya punya kapasitas total 3,3 liter jadi 3,4 liter. Ditambah dengan turbo triple K tipe K27. Intercooler juga ikut di-upgrade beserta dengan ECU yang di-mapping ulang dan pemasangan sistem knalpot free flow. Hasilnya, mobil ini dapat mengeluarkan tenaga antara 500 sampai 550 horsepower. Lebih tinggi sekitar 40% dari mobil 930 turbo standar yang dijual di dealer Porsche. Dengan ubahan itu, mobil ini dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km/jam hanya dalam waktu 4,4 detik. Dan dapat mencapai top speed hingga 310 km/jam. Mobil ini adalah salah satu mobil racikan Koenig Special yang sangat fenomenal. Mesin flat 12 yang ada pada mobil ini aja sebenarnya udah kencang. Tapi, di tangan Koenig, mesin yang udah powerful itu ditambah 2 buah turbo lagi. Karena pemasangan 2 buah turbo itu, tenaga mobil ini naik 90% dari awalnya hanya sekitar 340 horsepower menjadi 635 horsepower. Untuk mengimbangi mesinnya yang garang, Koenig Special juga memasangkan bodykit custom buatan mereka sendiri. Bodykit ini terlihat nyentrik dengan style wide bodinya dan 2 buah air scoop yang gede di bagian kanan dan kiri. Posisi air scoop-nya tepat di samping pilar C. Dengan bodi yang makin lebar itu, maka kestabilan mobil juga akan bertambah.
Diketahui hanya ada 3 mobil Koenigsegg Special 512 BB yang dibuat. Satu unit diketahui dimiliki oleh Sultan Brunei, satu lainnya berada di Jepang, dan satu unit terakhir berada di Indonesia. Tapi, ada kemungkinan lebih dari 3 mobil yang pernah dibuat, karena Koenigsegg Special juga nggak punya data berapa banyak mobil 512 BB yang pernah mereka bikin. Ya, kalian nggak salah dengar, ada orang Indonesia yang punya mobil ini. Bahkan, pernah dipakai balap oleh Om Beng Suswanto di Macau Grand Prix pada era 80-an. Walaupun harus DNF karena remnya bermasalah. Selepas pulang dari Macau, mobil yang awalnya berwarna putih ini di-repaint jadi warna merah. Keberadaannya sempat tak diketahui sebelum akhirnya terlihat dalam video salah satu YouTuber otomotif yaitu Hegerty. Selain memodifikasi mobil Ferrari, Koenigsegg Special juga memodifikasi mobil rivalnya pabrikan Maranello, yaitu Lamborghini. Tepatnya, mereka memodifikasi sebuah Lamborghini Countach. Awal mereka memodifikasi Countach adalah karena Willy Koenigsegg ingin merasakan experience yang berbeda dengan memodifikasi sebuah Lamborghini. Ada satu hal yang unik, modifikasi pada bodi mobil ini nggak se-ekstrim mobil-mobil yang lain. Terlihat, Koenigsegg Special hanya menambahkan side skirt dan pasang velg baru, beserta dengan revisi spoiler belakang mobil. Sedangkan di bagian mesin V12-nya dipasangi satu buah turbo yang secara keseluruhan dapat mengeluarkan tenaga hingga 500 horsepower. Sebenarnya, Koenigsegg punya versi yang lebih gila lagi dengan mesin yang dipasang 2 buah turbo. Namun, versi Countach dengan 2 turbo itu nggak laku. Koenigsegg juga pernah membuat mobil yang cukup gila dengan basis Ferrari Testarossa. Yang paling mencolok adalah body kit custom buatan Koenigsegg yang bergaya ala-ala Ferrari F40, lengkap dengan spoiler belakang yang menjulang, ditambah dengan lubang udara super gede di bagian samping bodi. Mobil ini diberi nama Koenigsegg Competition, sedangkan untuk mesin, mereka menerapkan formula yang sama dengan yang mereka lakukan di Ferrari 512 BB, di mana mesin V12-nya ditambah 2 turbo dari manufaktur Triple K, yang secara total dapat menyemburkan tenaga hingga 700 horsepower. Lebih gilanya lagi, Koenigsegg memberikan satu opsi lagi di atas Koenigsegg Competition standar, di mana mobil opsi tertinggi itu dapat memuntahkan tenaga hingga 1000 horsepower. Diketahui total ada 12 mobil yang pernah ditune up, tapi itu bukan puncak kegilaan dari seorang Willy Koenigsegg. Puncak kegilaan Koenigsegg Special bisa kita lihat di mobil Porsche 962 versi Road Legal yang di-rename jadi Koenigsegg C62. Perlu diketahui, kalau Porsche 962 adalah mobil dengan torehan 3 kali juara 24 Hour of Le Mans, 4 kali juara IMSA GT Championship, dan segala event balap ketahanan lainnya. Basicnya, memang mobil ini super kebut. Cerita Koenigsegg membawa mobil monster ini ke jalan raya adalah ketika ada perubahan regulasi untuk kelas prototipe di semua ajang balap ketahanan di bawah FIA, yang menyebabkan mobil Porsche 962 gak bisa dipakai lagi. Pada akhirnya, semua unit yang masih ada dikonversi oleh beberapa tuning house untuk jadi mobil road legal. Dan tuner house pertama yang berhasil melakukan hal itu adalah Koenigsegg Special. Hal yang dilakukan Koenigsegg adalah dengan membeli sasis Porsche 962, kemudian dimodif lagi meliputi pemasangan dudukan plat nomor, perubahan posisi lampu yang mengikuti regulasi di Jerman, serta melakukan modifikasi di bagian bodi di mana bahan dasarnya sudah menggunakan campuran karbon Kevlar. Untuk mesin, masih mengikuti spek asli dari Porsche 962 yang menggendong mesin 3400 cc V6 dengan 2 turbo yang dapat mengeluarkan tenaga hingga 550 horsepower. Awalnya, Koenigsegg berencana untuk membuat mobil C62 ini sebanyak 30 unit, tapi hanya ada 3 unit yang berhasil mereka buat, dan sekarang nilainya lebih dari $1 juta. Pada perjalanannya, Koenigsegg sukses membuat mobil-mobil yang memorable. Kesuksesan itu gak semulus kelihatannya karena Ferrari pernah melayangkan teguran formal kepada Koenigsegg untuk gak pakai mobil mereka lagi sebagai bahan oprekan, dan meminta kepada seluruh pemilik mobil Koenigsegg Special untuk melepas badge Ferrari di mobil mereka karena udah nggak dianggap the true Ferrari lagi. Efeknya, ada beberapa owner Ferrari yang batal oprek mobilnya ke Koenigsegg. Tapi, hal itu nggak bikin Willy Koenigsegg keder. Dia terus melanjutkan apa yang udah dia kerjain, meneruskan legasinya sebagai tuning house pertama yang berani oprek mobil eksotis dari pabrikan Eropa. Namun,
Kejayaan itu harus terhenti di era 90-an di mana Koenigsegg Special meredup karena guncangan krisis ekonomi yang melanda seluruh belahan dunia.